Bab 228. Biarkan aku menggosoknya untukmu. Ketika kata rumah sakit diucapkan, Colden Ye menyipitkan matanya dan mata hitamnya bergetar. Ponsel wanita itu ada di tangan Davin Ye, tetapi Davin Ye ada di rumah sakit. Apa artinya ini? Berarti sesuatu mungkin terjadi pada wanita itu. Seketika jantung itu seperti terjepit oleh sesuatu, kehabisan nafas. Suara yang didengar Colden Ye dengan cemas sedikit gelap, rumah sakit mana? Davin Ye mengingatnya sebentar, lalu menyebutkan nama, dan kemudian berkata, ada aku di sini, kamu mengurus urusan perusahaan terlebih dahulu, jadi tidak perlu datang ke sini dengan tergesa-gesa. Kemudian dia menutup telepon dan mengembalikan telepon ke Claire Sen. Ketika berbalik, menyadari bahwa tangannya menutupi mulut Claire Sen, karena ketika Claire Sen ingin berbicara, Davin Ye langsung mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya, dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Claire Sen mengerutkan kening. Maaf. Davin Ye mengembalikan ponselnya dan tersenyum sedikit, aku juga ingin egois sekali. Suasana hati Claire Sen tiba-tiba menjadi mikrodetik, dan Gita di sampingnya berkedip gugup. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira di hatinya. Melihat Davin Ye seperti ini. Sepertinya dia memiliki akar cinta yang dalam. Pasien telah dikirim ke ruang gawat darurat. Diperkirakan dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Kalian berdua terluka seperti ini. Aku akan mengirim kalian untuk memeriksa lukanya terlebih dahulu. Tidak. Melihat Nyonya bangun dan mencoba menarik dirinya sendiri, Claire Sen segera menolak, kamu bawa Gita dulu, aku akan menjaga di sini. Davin Ye mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Claire. Kak, ini adalah hal yang sangat penting, tolong jangan menggangguku. Claire Sen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Davin Ye. Raut wajah Gita berubah. Untuk waktu yang lama, Davin Ye tersenyum pahit, aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Karena kamu bersikeras, maka aku akan membawa Gita untuk mengobati lukanya terlebih dahulu, dan ketika dia kembali untuk menjaga, kamu akan mengikutiku untuk mengobati luka. Mungkin karena dia merasa bahwa pengaturan ini tidak berbeda, Claire Sen tidak mengatakan apa-apa lagi. Davin Ye membawa Gita untuk mengobati lukanya. Hanya Claire Sen sendirian duduk di tempat. Faktanya, dia dan Gita sama-sama terluka parah, hanya terlihat bekas luka. Yang tidak terlihat adalah luka dalam yang semakin dalam. Claire Sen hampir menggerakkan tangan dan kakinya sekarang, merasa tulang-tulang di sekujur tubuhnya sakit. Pertarungan wanita benar-benar mengerikan. Dia tersenyum mencela diri sendiri, dan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak tahu sudah berapa lama duduk, Claire Sen bersandar, dan ketika dia terlalu lelah untuk menutup matanya, dia mendengar suara kursi roda bergulir. Semakin mendengarkan, semakin akrab suara tersebut. Ketika suara kursi roda mencapainya, Claire Sen tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melihat Colden yang sudah dekat. Baru beberapa saat sejak menutup telepon, dia muncul di depannya. Gadis bekas. Dia meraih bahunya dengan marah, dan menatap seluruh tubuhnya dengan tatapan tegas. Ketika dia melihat bahwa seluruh tubuhnya terluka, kemarahan muncul di mata hitamnya, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ketika kata-kata itu jatuh, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia melihat sekeliling, tetapi melihatnya sendirian, dan bertanya dengan dingin, di mana Davin Ye? Mendengar, Claire Sen merasa lega sekarang, bibir merah mudanya bergerak, dan dia berbisik, bisakah kamu bergerak lebih ringan? Bahuku sakit. Dia terluka di sekujur tubuhnya, dan ketika dia mencubit bahunya, dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Colden Ye tertegun sejenak, dan menemukan wajah dan bibirnya memutih dan kemudian dengan cepat melepaskan tangannya. Ekspresi wajah menjadi lebih suram, dan ada suasana permusuhan di matanya. Setelah beberapa saat, dia berubah untuk menggenggam pergelangan tangannya, pergi untuk melihat dokter denganku. Jangan, sakit.
Claire Sen menunjuk pergelangan tangannya. Golden Ye berhenti, dan akhirnya tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan lembut menarik lengan bajunya. Ketika dia melihat lengan putihnya ditutupi dengan goresan besar dan kecil, mata hitamnya hampir meledak karena permusuhan yang kuat. Siapa yang melakukannya? Hati Claire Sen menjadi lunak tanpa alasan. Jelas di telepon, Davin Ye menyuruhnya untuk membiarkan dia berurusan dengan urusan perusahaan terlebih dahulu, tetapi setelah menutup telepon selama beberapa menit, dia muncul di depannya. Jika bukan menerobos lampu merah, dia datang dengan mobil yang melaju kencang. Adapun mengapa dia sangat cemas, Claire Sen tidak lagi ingin peduli dengan alasannya, dia hanya tahu bahwa dia peduli padanya sekarang. Suaranya sedikit melunak, orang yang menyakitiku terluka lebih parah dariku, Golden Ye. Aku mungkin telah melakukan hal yang sangat besar. Mendengar, Golden Ye mengerutkan kening tanpa sadar, ada apa? Bicaralah dengan jelas. Claire Sen tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, bagaimana jika aku bilang, aku masuk penjara karena menyakiti orang kali ini? Jika aku tidak bisa keluar dari penjara selama sisa hidupku, maka kamu tidak perlu khawatir lagi. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Claire Sen bahkan menundukkan kepalanya, menatap jari kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Golden Ye mengerutkan kening, wanita ini bicara omong kosong. Ah! Claire Sen tiba-tiba berseru, menatap Golden Ye yang menariknya ke dalam pelukannya dengan takjub, kamu. Golden Ye mencubit dagu kecilnya dengan suara dingin, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, wanitaku tidak dapat dipegang oleh siapapun, menyakitimu seperti ini, orang itu harus membayar 10 kali lipat harganya. Claire Sen. Selanjutnya, katakan padaku apa yang terjadi, jangan lewatkan detail apapun. Claire Sen menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin mengatakannya. Mendengar, Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, ingin mati. Aku sakit. Claire Sen mengendus, tiba-tiba membungkuk ke dadanya dan mengulurkan tangannya untuk melingkari lehernya. Seluruh tubuh sakit. Aku tidak ingin menjelaskan apapun. Golden Ye ingin marah tetapi sekarang dia memegang lehernya dengan lembut dan berkata kepadanya dengan suara rendah bahwa dia sakit. Kemarahan yang masih meledak barusan menghilang sepenuhnya. Pada titik tertentu, Golden Ye menyadari bahwa hatinya terlalu lembut, dan menatap wanita kurus di lengannya, dan menelan ludah di tenggorokannya dengan bodoh. Bagian mana sakit? Claire Sen memejamkan matanya, bagian manapun sakit. Golden Ye terdiam, kalau begitu, aku akan menggosoknya untukmu. Claire Sen. Arthur Xiao yang mengikuti. Tolong jangan perlakukan aku sebagai orang yang transparan. Hahaha. Meskipun Claire Sen tidak menjawab percakapan itu, Golden Ye benar-benar mengulurkan tangannya untuk menutupi bagian belakang lehernya. Ada sepetak besar memar di sana. Ketika dia meringkuk, dia bisa melihatnya dengan kepala tertunduk. Leher putih dan halus asli ditutupi dengan memar saat ini. Golden Ye tertekan dan kesal, menggunakan sedikit kekuatan dan menggosoknya dengan sedikit kasar. Tubuh Claire Sen bergetar, dan hatinya menjadi lembut kembali, dan kemudian gerakan tangannya menjadi sangat ringan, dengan lembut menggosok luka untuknya. Sudah merasa lebih baik. Bersambung.